Oke. Kita mau bahas juga yang nggak kalah pentingnya. Namanya adalah fingering. Oke? Fingering itu fundamentalnya adalah kita harusnya sebenarnya relax, tapi juga at the same time fokus, presisi, dan relax. Kita harus tahu kita mencet apa. Kita harus tahu ada tombol-tombol yang didesain khusus untuk ujung jari kita. Ada tombol-tombol yang didesain khusus untuk side-nya buku jari kita. Ya. Ada juga tombol-tombol seperti altissimo untuk palm key kita, telapak tangan kita. Jadi spesifik kalau di dalam saxophone. Ya. So, fingering dalam saxophone yang baik dan benar itu seperti apa? Mari kita sama-sama belajar. In my opinion, seorang saksofonis yang baik memiliki fingering yang buat dia nyaman, buat orang lain lihat juga nyaman. Misalnya, kita nggak begitu nyaman karena satu saat kita mau berekspresi tapi jarinya harus tetap nempel-nempel semua di sini. Which is sebenarnya good kalau kita jarinya nempel semua di sini. But sometimes kalau kita mau berekspresi seperti lebih dapat, ya kan? Ya, cuman kita harus bisa mencet dengan presisi juga. Dengan kita misalnya ada stage act, ada ekspresi, not even a problem, ya. Cuman yang proper gimana? Seandainya kita kebutuhannya bukan buat berekspresi, fingering itu menurut aku yang baik, yang benar itu kita nggak lepas daripada key-nya. Why? Nomor 1, kalau kita lepas, contoh yang salah. Nah, itu dia teman-teman. Kita punya namanya bonus mekanik yang noisy. Ya, kalau kita perbesar dengan microphone, itu akan sangat terdengar. Memang mekanik itu tidak 100% bisa hilang. Coba kalian dengar kayak Kenny G or Dave Koz mungkin, atau Eric Marienthal, maybe Joel Albright, sedikit-sedikit ada bunyi mekaniknya itu masih wajar, tapi nggak over. Yes? Apalagi di bawah B flat sini, puk kayak kita diketok pintu gitu bunyinya ya. So, itu kerugian pertama kalau kita punya namanya fingeringnya naik-naik seperti ini. Ya, noisy. Yang kedua, kalau kita naik-naik, misalnya kita punya satu licks. Nah, itu pertama imbas bunyi mekaniknya kena. Yang kedua, kita jadi lambat. Nah, aku comparison kalau misalnya tangan aku nggak terlalu terbuka. Itu adalah fingering. Kenapa ini penting? Karena kalau kita bisa lebih nempel-nempel, kita jadi standby. Kalau kita standby, kunci itu nggak ada di langit-langit sini teman-teman. Jadi kita nggak boleh buka kayak gini. Di sini nggak ada kunci kan? Kuncinya di bawah. So kita standby di sini. Apalagi kalau kita banyak modulasi main. Lagi mikir biasanya tangannya kebuka. Ya. So, make sure lagi modulasi juga santai aja, tangannya relax.
Okay, I think that's all for the fingering. Hopefully buat kalian bisa works buat mainin fingeringnya dengan baik. But once again, kenyamanan nomor 1. Apalagi kalau altissimo agak susah, masih bisa torelogo. Gak apa-apa. Tapi harus pas. Thank you.